James! Nanti kamu telat kuliah loh. Jam segini. Ampun deh. Ayo kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan berkati aku, istriku, dan juga anak-anakku. Dan semua yang kami kerjakan kiranya memuliakan. Amin. Amin. Ruth, gimana tugas kamu? Udah, Mama. Sudah. Nah, Mama minta kamu kuliah tidak lebih dari 4 tahun. Oke? Anak-anaknya teman-teman Mama itu semua sudah pada lulus sarjana. Gak usah banding-bandingin deh, Ma. Tapi Mama minta jangan malas lagi. Iya. Dengerin tuh Mama. Ma, itu Pak Tono anaknya gimana? Udah sembuh belum? Kayaknya belum. Mungkin gini aja deh, Pak. Kita bantu aja deh untuk meringankan biayanya. Boleh? Oh ya Noah, Ya Pak. tolong hari ini kamu atur waktu untuk ketemu calon klien Papa ya. Ini untuk proyek baru Papa nih. Waduh Pak, sorry Pak. Noah nggak bisa Pak, masalahnya Noah ada janji pelayanan di gereja. Ya, Noah, gereja lagi. Bantuin Papa dong. Mama udah jadwal soalnya. Udah, nggak apa-apa. Ntar Papa atur waktu deh. Saya minta karyawan Papa yang lain untuk aturin waktunya. Papa juga. Kalau Noah nggak bantuin mulai sekarang, mau kapan lagi? Noah malas debat, Mam. So, bye Pak, Mam. Yo guys. Baik. Pagi guys. Pagi. Oke, listen, denger ya. Hari ini gue punya news yang bagus banget buat kita. Apaan tuh? Ayo tebak. Apa? Dana dari project terakhir kita akhirnya turun guys. Wah, pas banget nih. Tadi pagi aku dapat offer untuk project album internasional. Dan kayaknya proyeksinya tuh besar banget. Oke. Wait, kita kan masih ada pinjaman yang belum lunas sama Alex. Kenapa nggak uang ini kita bayar Alex dulu, nanti setelah kita dapat surplus dana, baru deh kita invest gimana? Ini Alex kasus sih. Kita nunggak udah lama banget. Udah sampai 8 bulan dan nilainya cukup besar. 800 juta. Nah itu dia, kalau kita nggak lunasi, bunganya akan semakin besar nanti. Tapi nggak bisa. Kesempatan kayak gini tuh nggak akan datang 2 kali. Coba kita bayangin, kalau kita invest sekarang, kita bisa dapat keuntungan 2 kali lipat lebih besar. Nah, abis itu baru deh kita bayar utang. Nggak bisa, kita harus prioritasin dana ini untuk bayar Alex. Itu jadi prioritas kita sekarang. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off your dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Hearts of gold are still too little. This hand could hold the world, but it'll never be enough.
Sin. Udah, mending nanti Noah pikirin lagi uangnya mau untuk apa. Udah terserah kamu, beli aku tuh ini. Sin, jangan gitu dong, Sin. Please lah. Sin. Ya udah, kamu bisa pertimbangin itu lagi nanti. Better sekarang kita ke gereja, kan kita ada latihan di gereja. Oke. Yuk. Akhirnya presentasi sama klien aku udah kelar. Dan feedbacknya bagus-bagus aja sih. Wah, finally. Lega ya dengernya. Dari kemarin-kemarin, aku perhatiin muka kamu tuh capek banget, tau gak? Iya, abis ini aku istirahat total kok. Oke, good to hear that. By the way, Papa dan Mama gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat kok, fine-fine aja, kenapa? Aku mau ke rumah kamu. Aku mau ketemu Papa Mama kamu ngomongin rencana pernikahan kita. Belum tahu nih. Papaku masih ada project baru, dia sibuk banget. Nanti aku luangin waktu buat kamu bisa ke rumah ya. Oke, aku tunggu ya. Jangan lama-lama. Sebentar ada telepon. Oke. Jadi, lu gak mau reputasi lu hancur, sebaiknya lu bayar utang lu. Ngerti? Halo. Pak Alex. Selamat pagi Bapak Ibu, Bro dan Sis yang ada di rumah. Kembali lagi bertemu dengan kami di GCC Online Experience dengan saya Adi. Saya Ceni. Kita akan menikmati bersama-sama ibadah GCC Online Experience pada minggu pagi ini. Betul banget nih. Dan juga ada pembahasan firman Tuhan nih yang pastinya menarik pasti. banget nih. Betul. Betul gak? Betul. Kayaknya udah pada gak sabar nih Di yang ada di rumah nih Di. Pasti. Jadi sama-sama kita sama-sama mau aja ya. nyanyikan dulu ya. Mungkin puji-pujian ya oleh tim GCC Band ya. Betul. Oke, untuk semua yang ada di rumah, Yes. selamat menyaksikan, Yes. selamat menikmati, enjoy the show. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
kita percaya bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Bagi semua teman dan mitra yang Kristen, yang Katolik, yang bukan Kristen dan Katolik, di episode ini saya akan share tentang ini. Tidak perlu bikin janji-janji iman. Sekali lagi, ini yang akan saya share di episode ini. Tidak perlu kita membuat janji-janji iman. Saya akan memberikan 2 prinsip tentang janji iman, 2 takeaway tentang janji iman, dan kemudian 3 aplikasi untuk kita lakukan. Janji iman bagi beberapa orang juga sering disebut sebagai nasar. Jadi hari ini kita tidak perlu membuat nasar. Nah, ada dari Anda yang bukan Kristen dan yang bukan Katolik. Anda mungkin Buddhis, Anda Hindu, atau Anda Islam. Undangan saya adalah untuk sama-sama belajar dari Yesus Kristus. Dan pada saat kita belajar dari Yesus Kristus, tujuannya agar Anda yang Buddhis jadi Buddhis yang lebih baik. Anda yang Islam menjadi Muslim yang lebih baik. Anda yang Hindu menjadi penganut Hindu yang lebih baik. Sama seperti saya yang beragama Kristen, mengikut Yesus Kristus agar saya menjadi Kristen yang lebih baik. Teman-teman saya yang Katolik ikut Yesus Kristus agar menjadi penganut Katolik yang lebih baik. Bahkan kerinduan saya dan mitra-mitra saya menyediakan layanan online seperti ini bukan agar Anda pindah agama Kristen. Tetapi tujuan kami adalah pada saat kita mengikut Yesus Kristus, kalau agama Anda Kristen seperti saya, kita menjadi Kristen terbaik. Kalau agama Anda Muslim, maka Anda menjadi Muslim yang terbaik. Kalau agama Anda bahkan Yudaisme, Anda menjadi Yudais yang terbaik. Jadi setiap orang yang ikut Yesus, kita kepingin menjadi gambar Allah yang terbaik. Menjadi the best person as God's image. Jadi mari kita mulai episode hari ini. Anda yang cowok, Anda mungkin pernah membuat janji muluk. Pada saat Anda masih jomblo dan kemudian Anda kepingin dapat pasangan, Anda mengucapkan janji-janji muluk supaya cewek-cewek mau dengan Anda. Apa yang Anda janjiin kepada seorang cewek? Janji beliin tas Hermes. Anda mungkin janji pada saat pernikahan nanti membuat wedding private party di sebuah pulau, tempat yang eksotik dengan biaya yang mahal luar biasa. Dan kemudian cewek tersebut akhirnya mau dengan Anda dan Anda ditagih suatu hari, ditagih janjinya. Dia bilang seperti ini, makanya aku kan mau jadi istrimu, kenapa? Kamu sudah janji. Akan membelikan aku tas mewah, bermerek, akan membuat pesta yang orang lain tidak pernah alami. Sekarang mana janjimu? Orang laki, kalau sudah janji harus bisa dipegang mulutnya. Nah bagi Anda cewek-cewek atau istri-istri yang suka pegang mulut suamimu atau cowok lain, saya mau kasih tahu, jangan suka pegang-pegang mulut. Corona. Ya. Yang perlu Anda pegang bukan mulutnya, bukan janjinya. Yang Anda perlu pegang adalah karakternya. Jadi jangan pegang-pegang yang lain, pegang karakternya. Jangan pegang janjinya, pegang karakternya. Bagi yang jomblo, yang sedang cari pasangan, jangan cari janjinya. Jangan cari apa yang dia bisa berikan. Cari seperti apa karakternya. Nah kalau Anda Kristen, Anda juga bahkan mungkin pernah membuat sebuah janji iman atau nasar yang lebih sering kita dengar, nasar, janji iman. Atau ditodong untuk membuat janji iman. Dijebak, ditodong oleh orang-orang seperti saya, pendeta. Anda diajak dinner, kemudian disodori form untuk mengisi tentang janji iman. 1 bulan Anda akan bersedia mengeluarkan dana seperti ini rutin selama beberapa waktu. Ditanya gunanya untuk apa? Dijawab gunanya untuk membangun gedung, gereja tertentu, membangun taman Kristen rohani di mana semuanya ada di dalamnya. Dan kemudian Anda isi, setelah Anda isi Anda didoakan, Anda diurapi bahkan ditengking. Habis itu selesai makan, ternyata Anda sudah diundang, sudah membuat janji iman, Anda lagi yang harus bayar makan malam tersebut. Nah teman saya, namanya Simeon Theojaya, dia adalah filsuf modern abad 21. Dia bilang begini, janji iman itu pemalakan terstruktur. Saya ulangi ya, janji iman itu pemalakan terstruktur. Simeon Theojaya, filsuf abad 21. Ya, ada juga yang membuat janji iman karena emosi. Kepingin papanya sembuh dari sakit, kepingin bisnisnya sukses,
Dan kemudian kita mungkin adalah orang yang pernah berkata seperti nanti ya, kalau Tuhan pulihkan bisnisku dari bangkrut ini, aku akan hidup melayani Tuhan. Ya, habis bangkrut, baru Anda melayani Tuhan. Itu janji iman karena emosi. Nah, good news di episode ini, Anda tidak perlu bikin janji-janji iman. Anda tidak perlu buat nasar yang kemudian membuat Anda memikul salib yang gak penting. Salib yang gak perlu. Janji yang kemudian membuat Anda mengalami unnecessary suffering. Ada sebuah kisah tentang seorang bernama Yefta dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim adalah salah satu buku di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kitab sucinya orang Ibrani. Dan kisahnya tentang seorang jagoan bernama Yefta. Yefta sendiri sebetulnya adalah anak dari Gilead. Gilead suatu hari meniduri seorang pelacur. Pelacur tersebut hamil, lahirlah Yefta. Jadi dia ini anak haram. Sehingga pada saat dia tinggal bersama dengan Gilead papanya, anak-anak resmi papanya dari istri yang resmi mengusir dia. Tetapi karena Yefta ini jagoan, suka berkelahi, dia punya rombongan orang yang memang sangat tangkas. Pada saat Israel, negaranya itu ditekan oleh bangsa Amon, pemimpin Israel datang kepada Yefta dan meminta Yefta untuk memimpin Israel melawan Bani Amon. Singkat cerita dia setuju dan kemudian ini yang terjadi. Hakim-Hakim 11 ayat 29 dikatakan seperti ini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah, kalimat ini adalah cara penulis Israel kuno menggambarkan tentang penyertaan Tuhan. Kalau era modern ini menggambarkan bagaimana seseorang itu kemudian mendapatkan visi dari Tuhan. Tiba-tiba nilai yang selama ini dia percayai, kemudian tujuan hidup, strategi tiba-tiba klik jadi visi. Diungkapkan oleh penulis Israel kuno, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Tiba-tiba dia dapat klik. Dia dapat visi tentang masa depan, yaitu kemenangan Israel di depan mata. Nah, kalimat ini juga dipakai oleh penulis kuno menggambarkan Musa pada saat turun dari Gunung Sinai setelah mendapatkan 10 perintah Allah. Mukanya dikatakan berkilau-kilauan. Ini menunjukkan tentang penyertaan Tuhan terhadap seseorang pada saat mengerjakan misinya. Tetapi Yefta pada saat diurapi roh Tuhan, bukannya dia yakin, dan kemudian berani melangkah, dia justru merespon dengan keraguan dan sebuah demand atau tuntutan. Ini yang dia lakukan. Ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan jadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dia membuat bargain. Dia strike a bargain, membuat bargain, penawaran kepada Tuhan. Dan membuatnya sampai mencapai batas akhirnya. Ini persis seperti kita yang kepingin bisnis sukses, kemudian strike a bargain, membuat tuntutan kepada Tuhan. Dengan ngomong seperti ini, secara tidak langsung. Bahasa halusnya nasar, bikin nasar, vow, nasar. Tuhan, kalau ini sukses ya, bisnisku sukses, gue full timer nanti. Aku berikan hidup untuk melayani Tuhan. Kalau ini sukses Tuhan, kau berkati jadi sukses, aku kasih apapun. Persis seperti yang dilakukan oleh Yefta. Jadi analisa saya yang pertama adalah ini. Apakah Tuhan minta Yefta bikin janji? Atau bahkan orang Israel yang meminta dia memimpin, apakah mereka minta Yefta untuk bernasar? Enggak, Tuhan enggak minta dia. Orang Israel juga tidak minta dia untuk bernasar. Bahkan kalau Anda ini fans penafsiran literal kata per kata Alkitab. Jadi kalau menafsirkan Alkitab kan ada yang suka bahwa yang ditafsirkan, yang disebut atau yang ditulis itu harus ditafsir kata per kata. Jadi bagi Anda yang fans penafsiran literal kata per kata Alkitab, nasar Yefta ini justru merusak apa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang terjadi sebelumnya apa? Roh Tuhan menghinggapi dia. Sekarang dia rusak dengan apa? Dengan membuat sebuah janji, tuntutan dan nasar kepada Tuhan.
Itu sama seperti 10 bulan Indonesia ini sudah di PSBB, sudah dicoba dihentikan wabahnya, rusak gara-gara satu event. Jadi pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Yefta bukannya dia embrace, dia rangkul, dia justru rusak dengan nasarnya yang mau mengikat Tuhan. Jadi quick lesson yang pertama, pelajaran cepat buat kita semua yang pertama. We can embrace the presence of God or break the presence of God. Kita bisa merangkul penyertaan Tuhan atau mematahkan penyertaan Tuhan. Kalau Anda Kristen, pada saat Tuhan datang ke dunia ini yang kita rayakan beberapa waktu ke depan, dia punya disebutan namanya Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Nah kalau Allah menyertai kita, Anda rangkul dong, kita embrace dong. Dengan cara seperti apa? Dengan melatih kepekaan hati kita mendengar apa sih bisikan Tuhan, bimbingannya, tuntunannya bagi kita menghadapi situasi tertentu, menghadapi sebuah problem, sebuah krisis yang belum berhenti. Apa sih tuntunan Tuhan pada saat kita punya mimpi? Dia tuntunnya seperti apa? Langkah apa yang kita bisa kerjakan? Pada saat kita punya desire, keinginan, apa bisikan tuntunan Tuhan bagi kita? Embrace penyertaan Tuhan tersebut dengan melatih kepekaan hati ini. Ngapain kita sudah disertai oleh Tuhan, tapi kita justru patahkan penyertaan Tuhan dengan membuat janji gak penting. Dengan membuat nasar gak perlu. Bahkan khusus bagi orang-orang seperti saya yang pendeta. Ngapain Anda dan saya yang pendeta ngejebak orang lain dengan membuat janji iman atau nasar iman yang gak penting. Ngapain? Anda perlu tahu, membuat nasar dari kisah ini, kita belajar justru ini adalah tindakan ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan gratis kepada Yefta, sekarang dia mau ikat, bahkan dia mau berjasa dan memanipulasi anugerah tersebut. Dia mau pegang kendali. Dengan membuat nasar, dia pikir dia menunjukkan iman yang besar. No. Ya, dengan membuat nasar, justru dia menunjukkan ketidakhormatan, ketidaksetiaan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bukan keberanian yang dia tunjukkan. Dan yang menarik, terhadap nasar Yefta, Tuhan diam. Selanjutnya, ayat 32 diceritakan. Maka Tuhan menyerahkan Bani Amon ke tangan Yefta. Dia, Yefta, menimbulkan kekalahan yang amat besar. 20 kota berhasil direbut dan Bani Amon ditundukkan. Betapa hebat kerusakan Amon. Betapa hebat kemenangan Israel. Tapi ini analisa saya yang kedua. Kemenangan ini sekarang jadi gak jelas. Kemenangan ini terjadi karena apa? Karena penyertaan Tuhan atau karena nasarnya Yefta. Apa yang menyebabkan kemenangan ini terjadi? Jadi ini quick lesson yang kedua. Pelajaran cepat bagi kita yang kedua. We can substitute God's gift, God's win, God's work. We substitute with our gift, our wins, our works. Kita bisa mengganti karunia Tuhan, kemenangannya Tuhan, pekerjaan karyanya Tuhan, kita ganti dengan apa? Ini karunia saya nih. Ini karena saya nih. Ini kemenangan yang saya capai. Ini hasil pekerjaan saya. Pada saat orang mengenal Tuhan, mendengarkan kisah hidup Anda. Pada saat orang didekatkan kepada Tuhan, mendengarkan khotbah Anda. Atau orang kenal Tuhan melalui gereja Anda. Saya mau tanya, itu jasanya Tuhan atau jasa Anda dan saya? Jasanya siapa tuh? Nah pada saat kita membuat nasar seperti Yefta, kemenangan tersebut jadi gak jelas. Jadi pada saat kita menanggapi, meresponi undangan Tuhan untuk menjadi mitra kerjanya, dan kemudian kita bikin nasar-nasar gak jelas, gak penting, gak dibutuhkan, maka ketika sebuah kemenangan terjadi, jadi gak jelas ini karya siapa. Kepada siapa kita harus berterima kasih, jadi gak jelas. Nah, sebuah catatan sebelum saya lanjutkan. Yefta berpikir pada saat dia menjadi mitra Tuhan, menyelamatkan Israel, itu adalah karier. Ya, dia menganggap itu sebagai karier. Karier sebagai apa?
dia mau meniti karier sebagai pemimpin hebat Israel. Disejajarkan seperti Musa, seperti Yosua, seperti hakim-hakim yang lain. Jadi khusus bagi Anda dan saya yang melayani Tuhan. Anda perlu tahu, memperkenalkan orang kepada Tuhan itu bukan karier. Karena memperkenalkan orang kepada Tuhan, ini soal ini. Kita ini, saya dan Anda, sama-sama pengemis lapar, yang butuh roti. Dan kemudian kita menemukan roti di sebuah tempat, kita ngomong kepada pengemis lainnya, kamu kalau lapar, sama seperti saya lapar, itu loh di sana ada roti hidup. Ayo kita sama-sama makan ke sana, kita sama-sama butuh roti hidup. Jadi memperkenalkan Tuhan itu bukan karier. Kalau Anda menganggap pelayanan ini karier, ini akan terjadi. Kalau Anda memperkenalkan orang kepada Tuhan, itu jadi karier, ini yang terjadi. Anda dan saya akan jadi mak comblang agamawi. Atau muncikari agamawi. Ya, mak comblang itu kan ngenalin satu orang ke satu orang lainnya. Tapi dia sendiri tidak punya personal, intimate relationship dengan salah satu atau keduanya. Itu mak comblang. Muncikari bahkan dapat untung dari ngenalin satu orang ke satu orang lainnya. Bahkan mungkin 2 orang ke satu orang lainnya dikenalin. Itu dapat untung dia. Itu mak comblang atau muncikari agamawi. Jadi kalau Anda memperkenalkan orang kepada Tuhan tanpa punya relasi pribadi, Anda memperkenalkan orang kepada Tuhan, Anda pikir itu sebagai karier, mungkin sebutan Anda dan saya bukan mitra kerja Tuhan, mungkin yang tadi itu. Ya, dan pada saat Anda memperkenalkan orang kepada Tuhan itu jadi karier, ini kalimat moto yang mungkin sering Anda katakan, ini yang sering Anda katakan. The best of my career is yet to come. The best is yet to come. Yang terbaik akan datang di depan. Nah, kalimat ini banyak dipakai oleh pemimpin-pemimpin Kristen, sehingga Anda pikir ini kalimat di Alkitab. Nggak ada di dalam Alkitab. Saudara tahu ini kalimatnya siapa? Ini sebuah judul lagu yang dikompos oleh Cy Coleman tahun 1959. Liriknya ditulis oleh Carolyn Leigh, direkam oleh Frank Sinatra tahun 1964, ditemenin Count Basie, didirect oleh Quincy Jones. Nanti tahun 1995 Frank Sinatra meninggal, nisannya, batu nisannya paling atas ditulisi The Best is Yet to Come. Ini bukan kata-kata Alkitab, ini bukan untuk meniti karier sebagai penyanyi atau sebagai orang yang memperkenalkan orang lain kepada Tuhan. Nah, saya lanjutkan ayat 34 kemudian dikatakan seperti ini. Pada saat Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, setelah mengalami kemenangan besar, dia pulang ke Mispa ke rumahnya. Kalimat ini kalimat teror. Apa yang terjadi kalau dia pulang ke rumahnya? Apa atau siapa yang akan keluar pertama kali menyambut Yefta? Karena itu menentukan apa yang terjadi berikutnya. Dan kemudian dikatakan seperti ini, anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari, dengan dancing, dengan begitu bersukacita. Padahal yang keluar pertama akan dikorbankan. Anaknya keluar pertama dengan penuh sukacita tanpa tahu apa yang sudah pernah diucapkan dengan teledor oleh ayahnya. Nah sekarang, Nasar Yefta bukan hanya jadi gak penting. Lebih parah daripada itu. Nasar Yefta, janji iman Yefta jadi jahat. Kenapa? Karena melibatkan human sacrifice. Pengorbanan kehidupan manusia. Apalagi dia anak Yefta satu-satunya. Dan ini yang disadari oleh Yefta ayat 35. Demi dilihatnya anaknya, perempuan dikoyakkannya bajunya dan berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, engkau mencelakakan aku telah bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Anda lihat bagaimana Yefta sangat mementingkan akunya, nasarnya daripada kehidupan anaknya. Nah ada 2 penafsiran. Anaknya itu betul nantinya dibunuh, dikorbankan dengan dibunuh. Atau anaknya itu dikorbankan dalam arti didedikasikan ke tabernakel. Sebagai pelayan tabernakel. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan bagi orang Israel. Nah apapun penafsiran yang Anda suka atau Anda pilih, ini yang terjadi. Kalau hidup gadis ini dibunuh, maka kehidupannya tidak pernah mencapai maksimal dan berakhir prematur.
Kalau kehidupannya didedikasikan ke tabernakel, maka banyak potensi gadis ini yang tidak pernah keluar. Mungkin kesukaannya menari, gak bisa lagi dia lakukan. Banyak potensi yang dimiliki oleh gadis ini tidak pernah keluar, tetap terpendam. Atau yang kedua, kalau dia dibunuh, maka pembunuhan untuk mengorbankan dia sebagai korban bakaran, itu adalah pembunuhan yang violent, yang sadis. Lehernya ditusuk seperti menusuk, mencucurkan darah binatang, kerbau atau domba atau kambing, atau digorok. Jadi kalau sampai dibunuh, itu pembunuhan yang sadis. Kalau didedikasikan, juga kasihan sekali. Wong dia tidak pernah berencana kok tidak menikah. Kok sekarang didedikasikan ke tabernakel, sehingga dia tidak pernah menikah sampai kapanpun. Jadi dia tidak punya keturunan. Nah kalau dibunuh benar, ini yang terjadi. Human sacrifice ternyata dilarang oleh Tuhan. Ada hukumnya. Ada larangannya. Dalam Imamat 18, dalam Ulangan 12 tertulis, human sacrifice, pengorbanan manusia dengan dibunuh dilarang oleh Tuhan. Tetapi apapun yang kemudian dilakukan oleh Yefta untuk menempati nasarnya, kita mendapatkan 2 takeaway prinsip buat kita hari ini. Yang pertama, menepati janji bodoh, menempati nasar yang bodoh dan jahat, itu bukan hal mulia. Pada saat Anda menepati sebuah janji yang bodoh dan jahat, nasar yang bodoh dan jahat, itu enggak mulia, itu bukan hal yang mulia. Ada orang yang menipu orang lain demi membayar janji imannya kepada gereja. Mau nyumbang sekian untuk bangun gereja, rela menipu beberapa temannya. Bukan mulia itu menepati janji bodoh dan jahat seperti itu. Enggak mulia sama sekali. Beliin tas mewah bagi istri, memberikan liburan mewah bagi keluarga. Kemudian apa lagi? Membelikan gaun mewah, rumah mewah, mobil mewah. Nah, menepati janji seperti itu, yang bodoh, yang Anda tidak punya uang untuk membelikan tas, membelikan mobil, menepati janji bodoh seperti itu enggak mulia. Itu membuat Anda justru mengalami kesusahan seumur hidup. Ada orang yang membuat pesta pernikahannya, tapi kemudian 6 tahun, 10 tahun berikutnya hidupnya dirundung atau dihantui dengan hutang yang ternyata dia harus bayar dan tidak mampu bayar. Itu janji bodoh. Bikin Anda susah seumur hidup. Bahkan ada yang jahat, kemudian merampok, mencuri, membunuh orang lain. Jadi menepati nasar atau janji bodoh dan jahat bukan hal yang mulia. Yang kedua, kehidupan itu lebih bernilai daripada nama baik. Kehidupan lebih bernilai daripada kredibilitas nama baik. Dalam Amsal 22 ayat yang pertama, memang ditulis seperti ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Tapi ingat, perhatikan, penulis Amsal nggak ngomong begini, nama baik lebih bernilai daripada kehidupan orang lain. No, nama baik lebih bernilai daripada harta benda. Bukan dari hidupnya orang lain. Sementara kita melihat, ada orang tua atau kita mungkin sendiri adalah anak yang pernah dikorbankan orang tua. Anak kita sebagai anak atau anak-anak dikorbankan cita-citanya, mimpi hidupnya dikorbankan demi yang diinginkan orang tua. Ada anak yang sekolah Master of Business Administration, Master dalam commerce, dalam psikologi, dalam teknologi, dalam sains, Master, disekolahkan dengan biaya yang mahal dalam robotik. Pulang cuma disuruh jaga toko kelontong. Karena toko kelontong tersebut di daerah tersebut memberikan nama baik bagi orang tuanya. Jadi orang tua mengorbankan anak demi nama baiknya. Ada orang tua yang mengorbankan anak yang suka matematika, suka biologi, dikorbankan untuk apa? Jadi pendeta. Jadi orang tua mengorbankan anaknya demi nama baik kredibilitasnya. Ada juga orang tua mengorbankan anak untuk menikah supaya naik statusnya secara instan. Kenapa ini? Anak dianggap properti, anak dianggap harta benda, anak dianggap sebagai kekayaan yang besar.
Dan kalau demikian memang ada ayatnya. Nama baikmu lebih bernilai daripada properti yang besar. Jadi kalau anak engkau anggap properti, kekayaan, engkau korbankan anak-anak. Tapi ingat, kehidupan orang lain lebih bernilai daripada kredibilitas nama baik Anda. Lebih baik nama baik hilang, kredibilitas hilang daripada kehidupan orang lain hilang. Itu yang Yesus lakukan. Kredibilitasnya hilang. Sahabat orang berdosa, bayangkan. Kredibilitasnya namanya itu adalah ini temannya orang berdosa nih. Ini konconya orang berdosa ini. Kredibilitasnya hilang. Tapi untuk apa? Supaya kehidupan orang lain diselamatkan. Jadi kabar baiknya adalah ini buat kita semua. Yefta sebetulnya nggak perlu menepati janji Nasarnya yang bodoh dan jahat itu. Karena Tuhan sudah melarang. Dan bukan cuma itu. Kalau sampai ada orang yang sembrono, teledor seperti Yefta, Tuhan sudah kasih solusinya, hukumnya, aturannya bagi orang yang kebablasan, bikin janji-janji gak penting. Anda bisa baca dalam Imamat pasal yang ke-5, dijelaskan panjang lebar. Dikatakan dalam Imamat 5, kalau ada orang bersumpah dengan teledor dengan bibirnya, hendak berbuat sesuatu yang jelek, atau hendak berbuat sesuatu yang baik, ya, sumpah nih, janji, bernasar, maka orang tersebut bisa melakukan ini, mengakui kesalahannya, dan kemudian mengganti dengan korban, mengorbankan binatang. Jadi Tuhan kasih solusi, kalau kamu teledor, akui, dan kemudian ganti dengan korban binatang. Atau, kalau kamu tidak punya korban binatang, maka engkau bisa datang kepada imam. Imam nanti akan ambil korban binatang, dia mengorbankan binatang tersebut sebagai korban penghapus salahmu, dan kemudian imam akan memohonkan ampun kepadamu. Imamat 5, Tuhan sudah kasih solusinya. Jadi khusus bagi pendeta nih, seperti saya. Kalau ada di antara Anda yang melihat tayangan ini sebagai pendeta, ini khusus bagi kita yang pendeta. Kalau ada orang yang sudah buat janji iman yang bodoh karena emosi, karena mungkin kejebak dengan emosinya sendiri, atau justru orang seperti saya dan Anda yang menjebak mereka, ya, dan kemudian mencoba menuntut Tuhan dengan janji imannya, Anda dan saya perlu lakukan ini. Jangan kita tagih. Jadi pada saat kita tahu ada orang sudah bikin janji bodoh, bukannya kita tagih. Justru kalau orang tersebut tidak bisa menepati janji imannya yang bodoh dan teledor dan kecepatan karena hidupnya susah, mengalami krisis, Anda dan saya justru harus memohonkan ampun kepada Tuhan. Membebaskan dia dari ikatan nasarnya yang bodoh dan jahat tersebut. Kan ada tuh pendeta, tahu orang bisnisnya lagi susah, malah didatangi hari-hari ini. Dan bilang kayak gini, susah yang kamu alami kan dulu karena kamu pernah nasar kan. Kamu akan kasih tanahmu untuk membangun rumah Tuhan. Kamu dulu pernah nasar, akan memberikan 10 miliar untuk pekerjaan Tuhan. Jadi karena nasarmu belum kamu penuhi sampai hari ini, makanya kamu mengalami krisis. Dan aku hari ini datang sebagai wakil Tuhan, nagih janjimu. Ya kan ada yang kayak gitu toh. Jadi kalau Anda pendeta seperti saya, ini saatnya Anda memohonkan ampun, membebaskan orang tersebut dari nasar dan janji iman bodoh yang dia pernah buat, atau Anda dan saya jebak dia untuk buat. Jadi menepati janji atau nasar yang bodoh dan jahat tidaklah mulia. Dan kehidupan orang itu lebih bernilai daripada kredibilitas menepati janji bodoh. Yefta nanti namanya disebut dalam Ibrani pasal 11. Ibrani 11 dalam perjanjian baru adalah sebuah kitab, satu pasal yang berisi daftar nama orang-orang yang dikatakan saksi iman, pahlawan iman. Yefta disebut salah satunya. Kenapa mereka disebut sebagai pahlawan iman? Dijelaskan dalam Ibrani 11. Ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi apa yang terjadi? Kok sampai Yefta masuk dalam daftar tersebut? Ini yang terjadi. Yefta kepingin nama dia. Dia kepingin kredibilitas seperti Musa, seperti Yosua, seperti hakim-hakim besar Israel lainnya, namanya sejajar dengan mereka. Itu yang dia inginkan.
Kalau foto bareng-bareng, bikin seminar hakim-hakim, seminar kepemimpinan, namanya, fotonya termasuk di situ. Itu yang dia inginkan, nama, kredibilitas. Untuk itu dia mengucapkan sebuah janji iman yang ceroboh. Tapi saya tebak ini yang terjadi kemudian dengan Yefta. Dia kemudian disadarkan, ada kok solusi Tuhan buat kamu. Dan kemudian dia mengakui kecerobohannya. Dia datang kepada imam memohonkan ampun, membebaskan dia dari nasar bodohnya. Tetapi rupanya anak gadis Yefta, satu-satunya itu, ini anak yang baik. Dia tidak mau papanya betul-betul kehilangan muka sama sekali di hadapan saudara-saudara papanya yang suka menghina dia. Ini anak yang baik. Dia kepingin memberikan muka kepada papanya. Sehingga kemudian yang terjadi, anak perempuannya ini dengan sukarela mendedikasikan hidupnya sebagai pelayan Tuhan di tabernakel. Tidak menikah, menjauhkan diri dari segala sesuatu, mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan dengan melayani orang-orang Israel di tabernakel. Jadi apa implikasinya pada saat anaknya mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan tabernakel? Yefta tidak punya keturunan lain. Berarti nama besar keluarganya stop, berhenti. Gak ada yang ngomong sama cucunya dan berkata seperti ini, opamu itu pemberani ya, opamu itu orang hebat, pahlawan yang gagah perkasa. Gak ada, karena cucunya juga gak ada. Tidak ada lagi yang menyebut namanya, kredibilitasnya sebagai salah satu hakim besar Israel. Jadi Yefta tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia mendapatkan nilai hidup sebagai gambar Allah. Dia tidak dapat harta, dia tidak dapat nama, dia tidak dapat keturunan, tapi dia belajar Allahnya adalah Allah yang mencintai kehidupan. Tapi dia belajar hal tersebut dengan harga yang sangat mahal. Anak satu-satunya dia harus tinggalkan. Harus dia forsaken. Being anak satu-satunya being forsaken by his father for the good of her father and many people. Apa yang terjadi dengan anak Yefta, anak gadis Yefta, seperti yang dialami Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan untuk itulah iman Yefta diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi beberapa hal untuk kita kerjakan. 3 hal. Yang pertama, jangan pernah nodong Tuhan dengan janji iman Anda. Jangan pernah nodong Tuhan dengan nasar Anda. Rencana Anda bukan rencananya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang maha angkuh. Kalau rencananya beda dengan rencana Anda dan Anda ngotot, Anda strike a bargain, Anda tawar-menawar, Anda coba ikat Tuhan, anugerah Tuhan dengan nasar, dengan janji iman, dia akan persilakan. Ya. Kalau Anda minta roti yang bagi Tuhan itu batu, Anda minta menikah dengan seorang cewek. Karena cewek ini bagi Anda itu roti yang harum, yang teksturnya mulus, yang begitu menarik dilihat, warnanya tuh begitu atraktif. Roti ini cewek ini. Tapi pada saat Anda minta cewek tersebut kepada Tuhan, bagi Tuhan batu itu orang. Jadi karena dia tahu batu, dia gak kasih roti tersebut. Tapi Anda ngotot, pokoknya aku kalau gak sama ini hidupku berakhir aja Tuhan. Aku maunya sama dia. Ya, dia kasih. Dia diem. Dia gak kasih apa yang Anda minta, dia diem. Tapi Anda akan dibiarkan untuk mendapat apa yang dia mau. Anda mungkin menganggap sebuah proyek, sebuah bisnis sebagai roti. Ini asik, ini empuk, menarik. Bagi Tuhan itu batu, dia gak kasih. Tapi kalau Anda ngotot, dia diem. Dia biarkan Anda mendapat apa yang Anda mau. Dan kemudian pada saat Anda mendapat, Anda kemudian belajar. Bahwa ternyata pasangan yang Anda pikir roti empuk, mulus teksturnya, halus. Ternyata batu, keras, tajam lagi. Bisnis yang sepertinya roti empuk menggiurkan, ternyata menguras semua yang Anda punya. Apa yang Anda anggap roti, ternyata batu di hadapan Tuhan. Dan dari awal dia gak kasih, tapi Anda tuntut dengan nasar. Jangan pernah nodong Tuhan dengan nasar dan janji iman. Kenapa? Kenapa sih kita bernasar? Sekali lagi, karena kita kepingin mengendalikan Tuhan. Kita bernasar, kita membuat janji iman, kita kepingin memastikan kenikmatan sorga dekat dengan kita. Dan kesengsaraan neraka
jauh dari kita. Makanya kita bikin nasar. Ada seorang wanita, dia jalan keliling kota bawa obor di tangan kiri dan ember air, berisi air di tangan kanan. Ditanya sama orang yang ketemu dia, ngapain? Dan dia jawab begini, saya mau bakar habis upah di sorga dengan obor ini. Dan saya mau siram api neraka dengan ember air ini. Kenapa? Karena dua-duanya ini upah sorgawi dan api neraka, dua-duanya penghambat saya datang kepada Tuhan. Ini menghalangi jalan saya kepada Allah. Dan kemudian wanita ini berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan Allah, jika kau menyembah engkau karena takut neraka, bakar aku di neraka justru. Kalau aku menyembah engkau karena berharap masuk surga, buang aku jauh-jauh dari surga. Tapi jika aku menyembah engkau demi dirimu, jangan jauhkan aku dari kasih-Mu, dari keindahan-Mu, dari kemuliaan-Mu, dari kecantikan-Mu yang kekal. Bagus ya, kalimatnya bagus banget perempuan ini. Dia mengekspresikan sebuah unconditional love kepada Tuhan. Tapi Anda tahu siapa yang ngajarin kita tentang unconditional love ini? Rabia of Basrah. Seorang sufi mistik dari Irak, hidup di abad yang ke-8, yang suatu hari jalan keliling kota, bawa obor di tangan kanan dan ember air di tangan kiri. Jadi hari ini kita belajar tentang unconditional love dari seorang non-Kristen. Jadi kalau Anda yang Kristen, Anda ikut, Anda melayani Tuhan, Anda mencintai Tuhan, pertanyaan saya, untuk apa? Anda takut neraka? Atau Anda kepingin surga? Atau Anda ikut Tuhan, melayani Tuhan karena Anda cinta Tuhan? Kalau Anda cinta Tuhan, gak perlu bikin janji-janji iman. Yang kedua, ini yang Anda bisa kerjakan. Under promise, over deliver. Kalau Anda cinta Tuhan, gak perlu bikin janji-janji, lakuin aja. Gak perlu kasih nasar ini itu, beliin aja. Kalau Anda cinta istrimu, cinta suamimu, cinta orang tuamu, cinta anakmu, gak perlu bikin janji. Pak, nanti ya aku akan memberikan grade nilai yang baik. Gak usah janji-janji, berikan nilai yang baik. Pak, nanti ya aku belikan mobil. Gak perlu janji-janji, nasar-nasar, belikan mobil yang nyaman. Layani aja, gak perlu janji-janji, under promise, over deliver. Dan yang ketiga, bagi yang sudah membuat janji iman, gimana dong? Ini yang Anda bisa kerjakan. Kalau janji iman Anda sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih, tersedia bagi Anda hari ini, silakan lakukan. Tetapi kalau janji iman Anda tidak sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda saat ini, karena Anda buat janji itu karena Anda mungkin emosi, karena Anda dijebak, dan hari ini Anda merasa dihantui oleh janji tersebut yang belum bisa Anda tepati. Dan hari ini, saat ini Anda membutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, Anda bisa kerjakan ini. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi, ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, dulu itu aku ceroboh, aku kecepatan ngomong, aku emosi, ampuni aku Tuhan. Datang langsung kepada Tuhan, akui keteledoran Anda, gak usah lewat medium, gak usah lewat orang-orang seperti saya, langsung aja. Kenapa? Karena Tuhan adalah Bapakmu yang di surga. Dan Anda adalah anak kesayangan Tuhan. Bapak di surga mendengarkan semua suara anak-anaknya. Tetapi kalau Anda pernah janji iman, dan kemudian Anda merasa tetap perlu orang-orang seperti imam, ya, yang memohonkan ampun kepada Tuhan, Anda perlu tetap orang yang mendengarkan keluh kesah Anda, keteledoran Anda bisa kontak beberapa orang. Kalau Anda di Jakarta, Anda bisa kontak saya jelas. Anda bisa kontak istri saya, Inge. Anda bisa kontak Edric, Joshua, Michelle, Ardianto, Delvi, Marcel, Oldi, Denny. Atau Anda bisa kontak Randy, Pison, Leo. Atau kalau Anda kepingin yang lebih tua, yang mendengarkan kisah Anda bisa mengontak beberapa bapak-bapak, Bapak Wedianto, Bapak Sunyoto, Bapak Siswo, ya, Bapak Kiki, Bapak Rudi, banyak yang Anda bisa kontak kalau Anda di Jakarta. Kalau Anda di Purwokerto, Anda bisa kontak Doni, Sony, Hendy, Fanny, Yusak, Ruth,
dan juga banyak yang lainnya. Kalau Anda di Semarang, Anda bisa kontak dengan Aldo, dengan Hengki, dengan Johan, dengan Humphrey. Kalau Anda di Surabaya, Anda bisa mengontak Pares atau Ella. Anda di Medan, Anda bisa mengontak Ibu Juliana atau Pak Kristanto. Anda di Bali, Anda bisa mengontak Frankie Siombing. Jadi kalau Anda membutuhkan, Anda pernah buat janji iman dan Anda membutuhkan figur iman yang memohonkan ampun, Anda bisa kontak orang-orang tersebut. Kenapa? Menepati janji bodoh, nasar bodoh dan jahat bukan hal mulia. Dan kehidupan orang lebih bernilai daripada kredibilitas menepati janji bodoh. Anak perempuan Yeftah sudah menjadi korban kebodohan orang tuanya agar kita semua belajar. Jadi saya akhiri dengan membacakan tulisan di batu nisan anak Yeftah. The daughter of Jephthah, virgin in Gilead. My God, why hast thou forsaken her? Anak perempuan Yeftah, perawan di Gilead. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan dia? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih, begitu menyenangkan kabar baik yang kami dengar, bahkan dari kisah yang Tuhan preserve, Tuhan simpan di dalam Alkitab sehingga kami bisa baca dan pelajari hari ini. Kami adalah manusia yang suka ingin memastikan sesuatu yang kami inginkan kami dapat. Dan untuk itu kami mencoba membuat janji iman, nasar. Dan sebetulnya nasar tersebut mau mengikat anugerah Tuhan yang gratis untuk kemudian kami pastikan sesuai waktu dan kebutuhan spesifik yang kami inginkan. Tapi kami berterima kasih anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh hanya sebuah peristiwa, sebuah hadiah, sebuah berkat. Anugerah Tuhan melimpah setiap saat, selalu baru, menyegarkan, berlimpah-limpah, unstoppable setiap saat bagi kami semua. Ajarlah kami untuk mencintai Tuhan dengan hati kami. Ajarlah kami untuk tidak mencintai berkat Tuhan atau ketakutan akan penderitaan membuat kami membuat sebuah janji. Tapi ajarlah kami dalam segala macam situasi yang kami hadapi. Segala musim kehidupan kami mencintai Tuhan karena diri Tuhan yang adalah kasih. Sertailah dalam semua pergumulan yang kami hadapi dan dalam beberapa episode berikutnya kami akan merayakan Natal. Tuhan kiranya mengetuk hati setiap kami yang Kristen maupun yang bukan Kristen untuk bisa menikmati kasih Tuhan bagi semua orang di dunia ini apapun agamanya. Tuhan memberkati semua teman-teman yang terus dengan hati memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja. Dan Tuhan terus menyertai kehidupan setiap kami. Dan di akhir pertemuan di episode ini kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami terus penyertaan untuk mengelola semua titipan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next episode. Ya, jadi bagaimana, Ceh? Tadi dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, menurut Cece gimana? Kalau menurut Cece ya, menurut saya juga soal yang Yeftah yang tadi ya, kita jangan sampai salah ngomong sebelum dipikir ataupun bernasar karena itu bakalan fatal nih di akibatnya. Kan Yeftah kan nggak percaya gitu kan ya sama janji-janjinya Tuhan. Mungkin banyak Yeftah yang lain di luar sana, termasuk juga saya ataupun Adi gitu ya. Kita mau yakinin satu hal kalau rancangan-rancangan Tuhan yang untuk hidup kita itu adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi selama 1 minggu ke depan kita akan bertemu kembali ya di acara yang sama, di jam yang sama, di sisi online experience. Mungkin juga nanti bersama saya dengan Adi juga bisa kan ya? Jangan bosan-bosan ya dia. Oke lah. Oke dong pastinya. Yes. Jadi sampai jumpa, sampai bertemu kembali bersama kami di sini di acara GCC online, di acara dan waktu yang sama.